Kasus gangguan gagal ginjal akut telah memakan korban seratusan anak balita di tanah air dan hingga saat ini tidak ada satupun yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian ini. Badan POM justru terkesan menyerahkan persoalan keamanan obat kepada pihak industri. Bagaimana sebenarnya mendudukan masalah ini? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena. Selamat sore Bang Melki. Selamat sore, Mas Beni. Terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Kami juga sebelumnya sudah mencoba mengundang pihak Badan POM untuk dialog sore hari ini, namun belum bersedia bergabung. Ya, langsung saja Bang Melki, ini bagaimana Anda melihatnya? Kasus gagal ginjal akut ini seperti lempar tanggung jawab antara BPOM dan pihak industri, ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau kita runut ya, masalah ini kan muncul bukan baru belakangan ini, baru bulan Oktober saja. Tapi memang kasus ini kalau kita lihat, itu kan sudah terjadi beberapa bulan lalu. Nah, tapi eskalasinya itu baru terjadi dalam bulan Oktober ini. Data yang kami miliki misalnya, ini data juga yang sudah disampaikan kemarin, dari 241 kasus yang di 22 provinsi tersebut, yang ada 133 meninggal ya, 55% berarti yang meninggal. Kan itu kan anak-anak di bawah atau 1-5 tahun itu yang paling besar, terkena sekitar 50-53 kasus dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sudah terjadi sekian bulan ini dan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Badan POM juga mestinya sudah punya informasi awal terkait dengan hal ini. Memang penyebabnya itu tidak bisa dikatakan tunggal, oleh produk obat sirup, dalam hal ini sirup paracetamol. Karena gini Mas Beni, jadi keterangan yang disampaikan kemarin oleh Kadis Kesehatan DIY menunjukkan bahwa kejadian di DIY itu kurang lebih 13 kasus kalau saya nggak salah, itu ternyata tidak ada korelasi langsung dengan dia minum obat sirup. Nah, jadi sebenarnya penyebab dari kejadian gagal ginjal akut yang sudah berlangsung beberapa bulan ini itu mestinya harus ada penjelasan yang diduga ya. Yang satu tentu yang sudah menjadi pengetahuan kita bersama adalah terkait dengan obat sirup paracetamol yang sudah 102 oleh versi Kemenkes, kemudian 5 oleh versi Badan POM sudah ditarik. Nah, tapi juga sebab-sebab lain juga mesti kita juga tahu dan pastikan. Sekali lagi Presiden kan mengatakan, Pak Presiden Jokowi kan menyampaikan agar ini dibuka saja apa adanya, sehingga semua kita ini juga punya kewaspadaan ya. Kalau tadi soal menyangkut obat sudah ada langkah-langkahnya untuk di hold penjualannya. Nah, sebab lain di luar obat ini juga mesti juga kita tahu apa saja penyebabnya, sehingga seluruh masyarakat, tenaga kesehatan juga maupun fasilitas pelayanan kesehatan juga benar-benar memahami sebab-sebab lain di luar yang sudah pengetahuan kita terkait dengan menyangkut obat sirup tersebut. Nah, ini perlu dibuka secara apa adanya kepada masyarakat, sehingga semua kita ini juga kemudian mempunyai pengetahuan dan pemahaman untuk melakukan proses pencegahan maupun pengobatan ketika ada keluarga kita ataupun sekitar kita yang mengalami semacam ini. Ya, Bang Melki, tadi Anda menyebut memang di DIY ada 17 dan itu juga mereka tidak mengkonsumsi obat sirup begitu ya Bang ya. Tapi kan di daerah lain juga ada juga banyak yang mengaku bahwa mereka juga sempat meminum obat jenis sirup ini. Lalu kalau menurut Bang Melki ini antara Badan POM dan pihak industri ini sebenarnya siapa juga yang harus menjadi gerbang terakhir sebelum obat-obatan ini bisa beredar di pasaran begitu Bang? Kalau secara regulasi memang pengujian pre-market ya, sebelum itu diedarkan ke masyarakat ya, ke pasar itu, ke publik, itu adalah tanggung jawabnya Badan POM. Jadi Badan POM itu memeriksa batch per batch dari semua produk farmasi, obat tradisional ya, juga kosmetika, makanan minuman itu semuanya dicek oleh Badan POM. Jadi mereka mengetes itu sebelum diedarkan, itu tanggung jawab mereka. Nah, tapi karena juga tentu keterbatasan tenaga dan juga kekuatan di Badan POM, ada yang namanya itu post market. Itu Badan POM tidak lagi melakukan pengujian seperti awal mula ketika dia diuji sebelum diedarkan. Jadi biasanya Badan POM akan melakukan pengujian itu berdasarkan sampling ya, sampling terhadap satu produk atau satu batch tertentu dari satu produk, sehingga kemudian bisa dicek apakah benar tidak antara yang dilaporkan awal dan yang diedarkan itu sejatinya sama gitu. Nah, tapi begini,
satu soal terkait dengan tanggung jawab ini, memang ini tanggung jawab bersama ya. Badan POM punya tanggung jawab regulasi itu sebelum diedarkan. Pada saat diedarkan itu tanggung jawab itu ada pada pihak produsennya. Dan secara acak nanti sampling di lapangan itu Badan POM melakukan proses pengujian ketika produk tersebut sudah diedarkan di tengah masyarakat. Nah, tapi ya lebih daripada itu sebenarnya kejadian ini itu sebenarnya agak mengagetkan kita semua karena rata-rata obat yang kemudian menjadi persoalan ini adalah obat-obat yang sebenarnya sudah dikonsumsi sejak lama dan tidak ada soal selama ini. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba jenis sirup ini menjadi masalah? Ini yang perlu kita telusuri. Saya kira saya setuju dengan pendapat dari Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK, agar kenapa tiba-tiba jadi menyebabkan gagal ginjal akut dan ini cepat sekali seperti ini, pasti ada sesuatu hal yang salah. Gitu. Apakah salahnya itu di pre-market, yang itu otoritasnya Badan POM, ataukah salahnya itu post-market, jadi setelah diedarkan ke masyarakat, ternyata dia berbuat itu di luar yang sudah dikasih ke Badan POM. Nah, itu urusannya di industri farmasi. Nah, ini tinggal nanti dicek oleh teman-teman dari kepolisian, dari Polri, tentu dengan melibatkan dan juga bersama dengan dari Kementerian Kesehatan, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, maupun teman-teman dari lab dan juga dari kampus ya yang memang punya kemampuan di bidang ini. Ya, Bang Melki, terkait dengan tadi Anda menyebut ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, seharusnya dicek. Ini beberapa saat yang lalu ini juga dalam jumpa persnya BPOM ini menyatakan ini cemaran sirup yang berisi bahan etilen glikol dan dietilen glikol ini tidak berbahaya. Padahal sebelumnya Menkes juga pada 20 Oktober ini menyatakan kalau dua bahan itu dianggap berbahaya sehingga dihentikan sementara sirup yang mengandung EG dan DEG ini. Lalu menurut Anda bagaimana nih Bang Melki? Sebenarnya sudah disampaikan berkali-kali ya, jadi ini memang harus dijelasin oleh yang memang memahami soal menyangkut dunia farmasi ini. Kita ini makan nasi aja juga itu sebenarnya berbahaya kalau kadarnya itu berlebihan. Yeah. Seorang kalau makan nasi sebakul itu pasti mati. Kalau makan nasi satu baskom besar pasti mungkin bisa langsung muntah dan bisa meninggal. Itu bicara soal menyebut kadar. Jadi bahan ini juga pada kadar tertentu itu tidak berbahaya. Jadi bukan bahannya yang berbahaya, tapi kadarnya yang berbahaya. Jadi menurut saya juga penjelasan kepada publik ini juga karena saya suka kritik teman-teman yang kasih keterangan publik ini. Tolong kasih keterangan publik yang benar nih, pejabat-pejabat publik kita ini, sehingga kemudian masyarakat jangan dibuat takut dan khawatir gitu. Mewaspadai iya, tapi jangan dibuat takut dan khawatir. Etilen glikol dan dietilen glikol ini pada kadar tertentu tidak berbahaya. Itu ada namanya farmakope, itu yang mempunyai itu semacam buku panduannya para farmasis di tanah air, para industriawan juga untuk menggunakan itu berdasarkan aturan farmakope. Jadi bukan kandungan yang berbahaya ya, tapi kadar yang dipakai kalau melewati batasnya itu yang berbahaya. Jadi selama ini tuh pemakaian etilen glikol dan dietilen glikol itu sebenarnya pada kadar yang memang disyaratkan itu tidak berbahaya. Nah, jadi saya sekali lagi berharap betul agar semua otoritas kesehatan negeri ini duduk bersama, ya, Kemenkes RI, Badan POM RI, dan juga Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan seterusnya ini duduk bersama dan menyampaikan informasi juga bersama-sama dengan terang dan benderang dan mudah dipahami masyarakat, sehingga jangan kayak begini nih, antara substansi dengan kejadian belum begitu jelas atau belum jelas benar apa masalahnya, tapi akhirnya sudah, ya kalau pencegahan saya setuju bahwa mencegah untuk jangan sampai jatuh korban dengan kita menghold berbagai obat tersebut, oke, tapi jangan kemudian informasi yang diberikan itu mengkhawatirkan dan menakutkan akhirnya. Jadi tidak memberikan keterangan yang benar tentang kondisi lapangan. Ya, jadi sebenarnya kadarnya Bang ya, sebenarnya yang berbahaya itu betul kadarnya dan juga sebaiknya diberikan keterangan benar kepada publik. Lalu apakah DPR ini akan memanggil BPOM Kemenkes ini terkait sirup yang dianggap berbahaya dan kasus gangguan ginjal akut ini Bang? Ya, kami akan memulai rapat setelah pembukaan sidang itu awal November ya, Mas Beni ya. Kami pastikan bahwa agenda pertama kami di Komisi 9 pasti akan langsung membahas hal ini. Jadi agenda kami yang pertama di Komisi 9 nanti, saya pastikan bahwa kami dan teman-teman akan membahas hal ini sebagai pertanggungjawaban kami untuk bisa segera menemukan apa penyebab dari peristiwa ini dan bagaimana kita bisa merespon ini dengan baik dan semua bersinergi bersama, tidak kemudian masing-masing seolah-olah dari sudut pandang masing-masing menjalankan kewajibannya tapi tidak juga menemukan dan solusi masalahnya kita bisa benahi bersama-sama nanti. Ya, Bang Melki, ini kan saat ini pemerintah juga tengah memesan obat ya yang dianggap ampuh untuk menyembuhkan penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Kalau Anda melihat nih bagaimana kemungkinannya nih Bang Melki?
Obat ini bukan hal baru ya. Obat ini ditemukan tahun 1997, setelah melewati 25 tahun hak patennya itu sekarang semua orang bisa memproduksi obat tersebut. Jadi ini juga bukan hal yang luar biasa juga sebenarnya. Jadi penyakit ini juga bukan juga suatu hal yang juga tidak bisa kita juga respon. Obatnya sudah ada sejak 1997, sudah melewati masa paten 25 tahun, dan dengan melewati masa paten ini sekarang orang bisa memproduksi secara bebas, dan itu saya kira juga ya tinggal nanti bagaimana Kemenkes dan Badan POM dan semua otoritas kesehatan kita bisa segera membeli kepada pihak-pihak yang bisa mengadakan ini dan kemudian memberikan. Tapi bukan itu sebenarnya yang saya mau memberikan catatan, Mas Bedi. Sebenarnya begini, ini soal-soal kayak begini ini, sejauh kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik kepada publik, baik itu menyangkut tentang sebab musababnya, bagaimana cara kita mengantisipasinya, bagaimana cara kita meresponnya di lapangan ketika ini kejadian, dan bagaimana mensinergikan semua potensi bangsa ini sehingga bisa kerja bersama dan menenangkan publik dari semenjak kejadian hari pertama sampai hari ini. Itu mudah-mudahan kejadian kayak begini ini kita bisa respon dengan lebih tenang dan tidak usah terkesan kita itu tergopoh-gopoh dan satu sama lain dari sudut pandang masing-masing dan tanggung jawabnya berjalan sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik seperti saat ini. Jadi obat ini juga bukan hal yang luar biasa, sudah kita ketahui bersama, data yang juga kami terima bahwa ini sudah ditemukan dari 1997, sudah 25 tahun melewati masa paten, sudah bisa diproduksi oleh berbagai pihak, dan juga kalau memang ini sudah dicek memang bisa, tinggal dibeli dan diberikan kepada pasien yang memang terkena kejadian ini, saya kira. Baik Bang Melki, jadi sebenarnya yang harusnya ini dilakukan adalah komunikasi yang baik antara para otoritas yang mengatur hal ini, juga antisipasi di lapangan, terutama menenangkan publik gitu ya Bang ya, supaya tidak ada kebingungan Betul. juga di masyarakat harus melakukan apa, jadi bisa cepat ditangani. Terima kasih Bang Melki sudah bersama dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Baik, terima kasih Mas Beni. Semua masyarakat Indonesia mohon tetap tenang, percayakan kepada otoritas kesehatan, Kemenkes dan Badan POM dan semua pihak untuk menangani hal ini dengan baik. Selamat sore. Selamat sore. Baik, simak informasi selengkapnya masih di CNN Indonesia Newsroom.